Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nani Oktaviana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Menurut Tomlinson, terdapat 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh seorang guru, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri murid untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berhubungan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati kebutuhan murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian, baik itu penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Untuk mendiferensiasi pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan strategi-strategi berikut. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Pasti ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.